Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Kasus positif COVID-19 di Taiwan tanggal 9 April bertambah satu kasus lokal menjadi total 380 kasus. Mulai hari yang sama, sistem penjatahan masker berbasis nama berubah dari 3 helai per 7 hari menjadi 9 helai per 14 hari. Sistem penjatahan masker berbasis nama di Taiwan mulai tanggal 9 resmi berubah dari 3 helai per 7 hari menjadi 9 helai per 14 hari. Komandan CECC Chen Shizhong mengatakan suplai penjatahan masker untuk 2 pekan mendatang telah jauh melebihi populasi, di mana masker orang dewasa berjumlah 67 juta helai dan masker anak-anak 41,31 juta helai. Sistem pra-pemesanan masker putaran keempat juga telah dimulai. Warga yang mendaftar online sebelum tanggal 10 pukul 8 malam, selain bisa mengambil pesanan di 4 toko convenient utama, juga di PX Mart dan Simple Mart. Tapi untuk masker anak-anak, pra-pemesanan tetap tidak diberlakukan dan harus dibeli langsung di apotek. Mulai tanggal 9 juga warga Taiwan boleh mengirim masker kepada kerabat tingkat pertama dan kedua, seperti anak, cucu, dan saudara kandung beserta pasangannya yang berkewarganegaraan Taiwan di luar negeri. Permohonan bisa diajukan langsung atau online di Kementerian Ekonomi untuk mengirim maksimum 30 helai masker per 2 bulan. Menangani kekhawatiran celah pencegahan pandemi akibat pengerumunan wisatawan di objek wisata pada liburan panjang Chengbeng yang baru lalu, CECC berencana memperketat pengendalian massa pada liburan Hari Buruh mendatang. Jumlah pengunjung di taman bertema misalnya akan dibatasi pada separuh kapasitas melalui pengendalian tiket. Mengantisipasi risiko penularan akibat pengerumunan wisatawan, CECC akan memperketat pengendalian jumlah pengunjung di objek wisata pada liburan panjang di masa depan. Rencananya kapasitas tempat parkir di 13 taman nasional dan 25 taman hiburan indoor akan diturunkan menjadi 50% dari kapasitas asal. 3 strategi akan ditetapkan di masa depan, yakni memberi peringatan, mengambil tindakan, dan mengendalikan. Tatkala suatu objek wisata melewati kapasitas tertentu, warga akan segera diberi peringatan. Pelaku usaha taman hiburan telah mulai merencanakan langkah untuk merespons, termasuk menjaga jarak antar penonton, menambah jadwal pertunjukan, dan meminta pengunjung mengundurkan waktu kunjungan andai kata jumlah pengunjung terlalu banyak. Sejumlah situs wisata juga memberlakukan swab pengendalian. Taman Nasional Yangmingshan misalnya mulai mengecek suhu pengunjung di pusat turis, meminta pengunjung mengenakan masker dan menjaga jarak sosial 1,5 meter kendati berada di luar ruangan, terutama lokasi populer seperti daerah sekitar jam dinding bunga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan penghentian pendanaan untuk WHO setelah mengkritiknya berfokus pada Tiongkok dan terlambat dalam memberikan informasi pandemi. Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tanggal 8 membalas dengan seruan penghentian politisasi sambil mengkritik Taiwan melakukan serangan pribadi padanya. Atas isu ini, Kementerian Luar Negeri Taiwan telah meminta Tedros memohon maaf. Selalu bilang tidak akan peduli pada kritikan, tapi Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berpanjang lebar tentangnya. Pada saat mengimbau kerjasama Amerika dan Tiongkok, Tedros memaki Taiwan melakukan serangan pribadi padanya dalam 3 bulan silam. We need to be honest. I will be straight today. From Taiwan. And Taiwan, the foreign ministry also, they know the campaign. They didn't dissociate themselves. They even started criticizing me in the middle of all that insult and slur. Kementerian Luar Negeri Taiwan tanggal 9 membalas dengan melukiskan pernyataan Tedros sebagai pemfitnahan tak bertanggung jawab dan memintanya memohon maaf. Sementara banyak negara mulai bersuara bagi Taiwan. Sambil menggenggam respirator yang diberikan Taiwan, Wali Kota Praha Zdeněk Krip mengecam Tiongkok menyembunyikan fakta epidemi, secara rahasia membeli perlengkapan medis dari luar negeri dan memuji pencegahan pandemi di Taiwan sebagai inspirasi bagi Ceko. Di tengah pukulan Tiongkok, Taiwan yang sebelumnya telah mendonasikan 10 juta helai masker, kini akan menyumbangkan 6 juta helai lagi kepada negara sahabat dan negara-negara terdampak pandemi di Eropa. Sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.